alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa menemani kalian dalam program Serepot. Oke, kira-kira program Serepot itu apa sih bagi yang belum tahu? Nah, bagi yang belum tahu, program Serepot ini adalah Cerebrum Podcast. Ya, dimana kalian bisa menyaksikan dan mendengarkan cerita-cerita inspiratif, dan juga kalian bisa mendengarkan banyak hal yang sangat luar biasa ya Kak ya. Mulai dari apa? Pembelajaran, kisah-kisah inspiratif. betul, UTBK dan seputar dunia perkampusan atau dunia pendidikan. Yes. Wow, luar biasa sekali. Dan teman-teman semua Sere People semua, kalian semua bisa menyaksikan Serepot ini di YouTube yang tayang perdana. Oh iya. Yeay! Nah, Sere People dimanapun kalian berada, kayaknya kita harus memperkenalkan diri dulu ya, biar Iya. lebih asik gitu. Oke. Semuanya aku mau kenalin nih. Nama aku Agung Sahrudin. Aku dari Universitas Pasundan, sudah lulus pastinya ya tahun kemarin. Dan di sini di Cerebrum ini aku sebagai subject manager bahasa Inggris. Bagaimana kalau teman-teman aku yang ada di samping, kira-kira siapa ini? Oke, hai Sere People. Jadi kenalin, aku Sofina Fahlan, tapi biasanya dipanggil Sofina sih. Jadi kalian bisa panggil Kakak Sofina. Dan Kakak kuliah di Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Tapi Kakak belum lulus. Aku belum lulus. So, iya, doain ya tahun ini aku bakal lulus. Dan aku juga sekarang sebagai subject manager sosiologi. Yeay, keren ya, ada subject manager bahasa Inggris, ada subject manager sosiologi, dan satu lagi. Oke, perkenalkan Sere People, aku Zakaria. Bisa dipanggil apa aja, bisa dipanggil singkatan, bisa. Teman-temanku biasanya memanggil UGM. UGM? itu? Nama kampus gak sih? Bukan, Ganteng Maksimal. Luar Ya, biasa. sebenarnya segini. Yang penting percaya diri ya. Betul Oke. sekali, penting banget percaya diri Iya, itu. iya. Jadi dari mana Kak Yuyum? Lulus dari mana? Dari sama kan, Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Sosiologi. Yeay. Terus sekarang di Cerebrum jadi subject manajernya sosiologi. Yeay, luar biasa ya, Sere People dimanapun kalian berada. Nah, kita nih di sini bertiga bakal memberikan kalian semua atau menceritakan kalian semua tentang sebuah apa ya kira-kira? Sebuah Hal inspiratif? Yes. Memotivatif Inovatif? dan kreatif. Kreatif? Oh iya. Apalagi? Pokoknya semuanya Oh, ada di semuanya sini. deh ya. Oke. All about Serepot. Betul. Pokoknya pada Serepot kita malam hari ini kita bakal ngebahas sebuah judul yang sangat fenomenal, seru ya, yang lagi hangat-hangatnya. Betul, sangat Yang apa? lagi banyak dipikirin. Betul. Dan selalu jadi kegalauan anak muda zaman sekarang. Wadah. Yang bikin luar tidak biasa. overthinking. Betul sekali. Tapi kita harap jangan sampai overthinking ya. Betul. Oke, Sere People, kita akan ngebahas tentang gap year for the best year. Nah, kira-kira gap year for the best year itu apa sih ya? Kira-kira. Oke. Teman-teman semua, Sere People dimanapun kalian berada, menurut data LMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi mengungkapkan sebanyak 702.420 peserta yang mengikuti UTBK atau ujian tes berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Itu teman-teman, berarti yang kemarin ikut UTBK ya, berarti jumlahnya segitu, banyak banget. Nah, kira-kira jumlah segitu tuh apakah mereka lulus semua atau tidak? Oke. Nah, aku punya datanya nih teman-teman. Oh, Sere People ya. Aku punya iya. datanya dong Sere People. Jadi ternyata jumlah peserta yang lulus UTBK tahun 2020 ini hanya ada 167.653 peserta doang. Wow. Berarti ada yang
lebih banyak yang nggak lolosnya dong. Banyak yang nggak lolos. Aduh. Wah, luar biasa Jadi sekali. kalau di presentasi ini ya teman-teman, cuman 23,87% yang terserap di Universitas Perguruan Tinggi Negeri gara-gara UTBK ini. Nah, jadi disimpulin nih bahwa kurang lebih keterkaitan secara nasional itu berjumlah 1:5, teman-teman. Luar biasa ya. Persaingan sengit sekali ya Sangat UTBK sengit. ini. Oke. Sangat luar biasa persaingannya. Banget. Oke. Nah, biasanya di momen-momen UTBK ini teman-teman pasti macam-macam ya. Ada yang bahagia karena memang sudah keterima. Iya, Itu alhamdulillah. semangat ya dan selamat juga ya. Yeay. Dan semangat menghadapi dunia perkuliahan. Betul. Selamat juga akan bertemu dengan kakak tingkat yang kece-kece. Nanti dunia Oh, kalian akan kita harus berubah Hah? jadi dunia ya wetpad ya. Iya. Kan banyak banget wetpad yang aku ngeceng sama kakak tingkat. Ya, apalagi kakak-kakak yang kayak cantik. Yang Tapi juga ada beberapa teman-teman kita yang tadi ya di data sesuai data mungkin belum nah baru teman-teman boleh berpikir kembali untuk menuju ke masa depan gitu ya, sudah merancang lagi kembali Betul. apa yang akan direncanakan supaya berhasil lagi. Oke. Nah, aku yakin banget nih kalian semua Sari People pasti sudah yang namanya kenyang, kenyang, bahkan sudah bosan dengan berbagai nasihat, ya kak, berbagai motivasi dan pertanyaan orang-orang yang mengatakan kenapa kalian gagal UTBK gitu. Mungkin ada yang jawabannya bisa langsung, mungkin karena saya kurang belajar, atau misalnya karena saya tidak ada persiapan, atau memang karena saya tidak beruntung. Nah, coba di sini aku bakal kasih kalian semua beberapa perspektif terkait kegagalan di UTBK tersebut. Nah, setelah kalian gagal tuh kalian harus bagaimana sih gitu. Oke, untuk menjawab itu kita tanya ya teman-teman aku yang di sebelah aku. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah lantas gimana sih kalau kamu gak lulus UTBK? Masalahnya adalah ketika kamu gak lulus UTBK. Slow. Aku tahu kamu pasti baper banget kalau kita bahas hal ini ya. Betul banget. Iya, kayak merecall kenangan buruk yang dulu gitu. Tapi tenang banget dulu. Dunia kamu tuh belum selesai sampai UTBK aja. Aku setuju, dunia belum selesai ya. Bukan berarti ketika kita gagal UTBK, dunia tuh kiamat gitu ya. Oh, jelas. Oke, masih ada. Gagal itu biasa sebenarnya. Iya, dan masih ada corona, tenang. Mudah-mudahan corona cepat berlalu ya kak ya. Betul sekali. Amin. Oke. Jadi jangan persepsikan bahwa dunia kalian tuh udah selesai gitu aja. Coba kalian buka pikiran kalian, terus buka juga pandangan kalian kalau UTBK ini udah lewat. Memang aku tahu SNMPTN, UTBK tuh udah lewat, tapi masih ada kok jalan yang bisa kalian tempuh selanjutnya. Contohnya nih, kalian bisa ikutan ujian mandiri, kemudian apalagi ada misalnya masuk swasta, mungkin nggak kalah keren kok swasta juga. Terus juga bisa yang kepada sebuah pilihan yang memang hal ini jarang sering didengar, yaitu gap year. Oke. Nah, siapa tahu ada beberapa dari kalian yang udah memilih untuk gap year ini. Tapi sebelumnya Kak Uum bakal ngasih pandangan tentang gimana sih kalau perspektif lain dari nggak masuk UTBK. Oke. Mungkin teman-teman juga di kehidupan yang nyata itu biasanya kadang suka nggak sih, stigma gap year itu masih dipandang buruk. Entah dari keluarga atau dari masyarakat sendiri.
gitu. Dari tetangga misalnya, Oh, butizen. Kalau netizen kan netizen dari Oh, internet iya. ya. Kalau buat netizen berarti dari ibu-ibu. Oh, bapak-bapak apa tuh namanya? Patizen. Pak Tizu. netizen ya. Butizen atau patizen atau tetangga teman-teman itu mungkin biasanya agak aneh kalau misalkan ada yang gap year, entah gap year pekerjaan atau gap year masalah kuliah. Disangkanya mungkin stigmanya mungkin teman-teman takut karena disangka apa nggak ada Nggak kerjaan, pintar kali ya, kerjaan, nggak dicap kayak ngapain sekolah, apa hasilnya nggak ada hasilnya gitu kan. Dan itu sebetulnya nggak perlu dipikirin lama-lama karena itu bakal jadi mental down ya, gitu ya. mentalnya malah makin down ya, Betul. malah jadi makin gak semangat gitu. Padahal yang tahu sebenarnya diri kalian sendiri kan diri kalian sendiri gitu. Betul. Jadi itu jadi apa ya, jadi bumbu-bumbu aja karena yang kayak gitu itu pasti ada aja sih. Tapi ya udahlah, nggak usah dihiraukan, yang penting buat rencana sebaik mungkin untuk ke depan gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman nih, saya juga tadi kontak teman-teman yang sedang ini yang di luar ya. Penjelasannya tentang ini. Ada yang nanya ke saya. Ini namanya Muhammad Radityo. Nah, ini kenapa sih stigma PTS kalau dia nanya. PTS kalau di dalam negeri dipandang rendah, tapi kalau PTS di luar negeri lebih tinggi. Itu kayak Harvard misalnya, Harvard dipandang, padahal Harvard tuh swasta kan. Swasta. Iya, Tapi swasta. hebat ya sih? Iya. Hebat. Tapi kenapa sih di Indonesia PTS tuh cenderung kayak apa ya? Mungkin bahasa kasarnya kayak buangan. Oh, Mungkin ada beberapa- aku sebagai anak PTS kayak I don't agree with that. I don't agree with that. I don't agree with Karena that. sebenarnya gini, karena kan apa tuh namanya? Ada beberapa orang yang setelah UTBK selesai gagal lolos misalnya, itu pilihannya mau ke PTS atau mau UM atau mau Gap gap year. year, betul. Nah, itu sebetulnya kembali ke pilihan teman-teman masing-masing karena semua pilihan itu pasti akan ada konsekuensinya atau akan ada jawabannya. Ketika kamu mau milih UM, memilih untuk gap year atau memilih untuk ke PTS. Nah, jadi kalau misalkan mau ujian mandiri, pastikan teman-teman atau share people yang ada di luar sana itu pastikan jurusannya tuh sudah yakin sesuai dengan passion. Kadang di kita tuh kayak gini, di kita itu masih apa ya, mindsetnya itu ya, bukan nanya jurusan apa, Betul. tapi kuliahnya di mana. Di mana? Iya, betul banget Kuliahnya ya. di mana, betul, bukan betul. jurusannya apa ya. Betul. Jadi sehingga kita tuh mesti PTN tok gitu, padahal nggak juga. Banyak kok PTS di Indonesia yang bagus-bagus ya. Banyak banget sih Kak, banyak. Kayak apa banget. coba? Universitas Pasundan. Aduh. Terus apa lagi? Banyak Kak, banyak Banyak, banget. banyak Kak. banget. Jadi Jadi kita kan, pesan satu-satu tuh kayak banyak Iya, banget. jadi sebenarnya Iya. jadi sebenarnya benar banget sih, aku setuju ya dengan apa namanya KUUM yang mengatakan bahwa ya stigma di masyarakat memang seperti itu, tetapi sebenarnya balik lagi ke diri kita sih kan ya, mau dimanapun kita sekolah atau kuliah, itu balik lagi ke diri kita, bagaimana kita mengembangkan diri gitu. Ya, banget. jadi kalau menurut saya sih masalah tadi PTS di Indonesia kenapa masih dipandang seperti itu ya? Mungkin PTS di Indonesia belum levelnya belum setinggi di luar negeri. Betul. Kalau kayak di luar negeri kan kayak Harvard itu kan dia punya sumbangsih alumni dan penemuan-penemuan yang bisa sumbangsih ke ilmu pengetahuannya lebih tinggi gitu ya. Betul. Pengaruhnya lebih besar. Nah, mungkin PTS di Indonesia belum sampai ke situ. Jadi kalaupun mau lebih tinggi ya udah nanti juga terasa sendiri kok, kayak PTS di kita kayak Unpas, Telkom. Telkom, terus Binus, teman-teman tahu Ya. kan? Binus itu kelihatan kan nggak harus mengumumkan si universitas itu sendiri kalau kita adalah PTS terbaik gitu. Iya. Toh banyak juga kok PTS yang udah akreditasinya A gitu ya. Banyak. Jadi nggak usah gengsi teman-teman kalau misalkan setelah atau teman-teman memilih untuk kuliah di PTS, asalkan teman-teman Rosario People ini sudah tepat memilih jurusan sesuai passionnya masing-masing. Passion dan bakat juga.
Nah, terus ada yang kayak gini juga. Jangan sampai Serep People memaksakan UM demi PTN tetapi tidak sesuai passion. Nah. Itu bahaya banget sih. Apalagi tidak sesuai jurusan ya. Ya, itu bahaya banget. Kayak nanti tuh bakal ngerasain salah jurusan, terus kalian Iya. gak enjoy kuliahnya juga. Ya. Terus padahal kuliah itu adalah titik tentu di masa depan kalian. Kalian mau Ya. jadi apa? Kalian mau Betul. berkontribusi seperti apa? Ya. Jadi kayak kalian bakal wasting time dan sia-sia aja kuliah. Gitu, Betul. guys. Dan jangan sampai ketika udah UM lolos, Nah. tapi di tahun depannya pengen nyoba lagi. Nah, Berarti itu ada yang salah di dia nggak sih? tidak puasan dalam diri ya. Berarti ada yang salah dengan keputusan yang sudah diambil. Betul sekali. Terus kalaupun Serep People mau memilih gap year, rancang dari sekarang buat rencana sebaik mungkin. Ada tuh teman saya waktu itu, dia sekarang di FKUI. Wow, FKUI. Dia keterima UTBK tuh 2 di FK Veteran Mm-mm. dan FKUI. Wow, Tapi jangan dilihat hasilnya yang sekarang. betul. Ada Dia itu perjuangan gap year. banyak ya. Dia itu gap year. Oke. Dia siswa gap year. Ah, Gap year selama 1 tahun, tapi dalam 1 tahun itu dia maksimalkan untuk belajar. Tapi nggak melulu belajar. Jadi dia setiap harinya punya timeline khusus gitu loh. Main ya biasa kayak biasa, tapi dia punya tutor khusus buat menuju ke FK sana gitu ya, sesuai keinginannya. Dan memang passion dia sudah yakin kalau dia tuh memang passionnya di situ. Jadi ketika berhasil di FKUI sekarang, itu berarti sudah menjawab pertanyaan yang tahun lalu. Bukan salah jurusan dia memilih, tetapi memang belum waktunya aja. Iya. Oke. Jadi jangan patah semangat gitu ya. Betul. Selalu ada waktu yang tepat untuk seseorang gitu ya. Nah. Belum tentu tahun ini, mungkin tahun depan. Iya Oke. betul. Karena setiap orang tuh punya momentumnya masing-masing. Punya waktu dan caranya yang berbeda. Punya jalannya masing-masing. Kayak judul ini, Gap Year for the Best ya. Iya, cocok banget ya, cocok banget. Jadi kan nggak sih kalau misalnya sebuah pepatah yang tidak hanya ada satu jalan menuju Roma, tapi banyak jalan menuju Roma. Gitu. Oke. Ya jadi kalau ngomongin tentang gap year nih ya, pasti wah enak ya kalau dari ceritanya KUU muridnya yang lulus FK. Tapi Iya. buat kalian yang sekarang rasain struggling banget dan masih galau karena belum bisa move on dari UTBK kemarin, tuh kayak putus pacar ya, sedihnya tuh kayak gitu. Bahkan lebih mungkin ya. Yes. Nah jadi memang di lingkungan kita tuh gap year itu kadang masih jadi pemberitaan yang kurang mengenakan. Bahkan gap year itu bisa jadi pemberitaan yang heboh, bahkan lebih-lebih dari berita berita kabar artis yang gagal nikah gitu misalnya. Bisa. Terus pasti kalian juga akan merasakan ada perasaan takut, terus kayak takut tertinggal sama teman-teman angkatan. Betul. Terus juga kayak aduh aku males kalau nanti diajakin buat reunian gitu. Iya. Kamu kapan kuliah gitu, kamu kok nggak kuliah. Nah kan ada juga takut nganggur setahun dan takut jadi banyak takut dan kalian jadi overthinking kayak gitu. Betul sekali. Oke, nah teman-teman, aku sekarang bakal beri kalian Serep People maksud aku akan beri kalian semua perspektif tentang keraguanmu mengenai gap year itu sendiri. Oke, jadi tentang keraguan. Jadi kita bakal Betul. break keraguan kalian. Iya, kayak kita break your doubtful anyway. Iya, jadi kayak ayo kita kita luruskan dulu pandangan kalian Betul. sebelum kalian melangkah jauh lebih lanjut. Oke. Jadi pertama nih guys, gap year itu bukan berarti kamu nganggur selama 2 tahun. Jadi jangan takut kalau kalian nganggur Iya, ya. takut nggak sih? Nggak ada yang takut. Iya. Setahun cuma 365 hari. Iya, Dibagi, betul. kalau misalnya anak matematika pintar, 365 hari, bagi liburnya berapa, bagi bulannya berapa, kayak sebentar Berapa? banget. Berapa ya? Oke, jadi bukan berarti gagal kuliah tahun ini kamu bukan juga berhenti belajarnya, dan bukan berarti juga kamu nggak ngapa-ngapain dong di Betul. rumah. Ya pendidikan itu kan sebenarnya juga yang nggak melulu di kampus. Bahkan sekarang ya kita zaman corona tuh malah kita belajar lewat daring, Bener. lewat Iya. belajar online, ikut Iya. webinar, terus misalnya ikutan pelatihan khusus Bisa online. jadi tim relawan juga. Ini banget. And now everything is about online. Ya. Betul 90% is about online. So the thing is when you click
when you click Google or the things like that, so you will get more even knowledge or science itself. Betul banget. Jadi sekarang gak ada yang sulit buat kalian buat ngisi waktu di rumah. Betul Ya, sekali. jadi sambil kalian mengisi waktu dengan misalnya hal-hal yang belum pernah kalian lakukan, kalian juga ya bisa buat belajar juga persiapan universitas buat tahun ke depan. Betul. Oke. Oke, yang kedua, gap year itu bukan berarti kamu ketinggalan. Gap year itu bukan berarti kamu tuh ketinggalan setahun, teman-teman. Betul banget. Nah, bener nggak sih? Betul banget. Betul kan? Betul Iya. kan? Yakin nggak sih? Kayak pasti kan anak-anak udah zaman sekarang kayak, aduh aku takut teman-teman aku udah duluan kuliah dan aku ketinggalan gitu. Oke, karena kenapa? Karena kita yang sudah, aku sama Kak Umi yang sudah lulus kan, itu merasakan dunia kuliah ya Kak ya. Ya. Dunia kuliah beda sama dunia, dunia sekolah ya, sekolah di sekolah SMA gitu ya, pastinya atau MA atau SMK. Nah mungkin bagi Sofina yang sekarang masih kuliah di UPI gitu ya, nah bener gak sih bahwa kuliah itu beda banget, jauhnya beda banget sama SMA. Karena dia bisa jadi, nggak bisa jadi ya teman-teman, karena kuliah itu kita bisa nunda dulu, Betul. cuti dulu, Cuti. bisa ngambil mata kuliah ke atas atau tidak, terus bisa juga ngedrop mata kuliah. Nah jadi jadi menurut aku gitu ya, kalau kalian memang tahun ini gitu ya tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S1 misalnya karena kegagalan itu ya diakibatkan oleh UTBK, kalian jangan pernah sedih dan jangan pernah putus asa, karena sebenarnya di dunia kuliah ataupun di pekerjaan itu hal yang penting adalah skill kalian. Betul Gitu. banget. Karena belum tentu juga yang misalnya yang kuliah tahun ini tuh bisa sejago kalian. Contohnya misalnya kamu suka banget bahasa Inggris, tetapi kamu mau ambil jurusan sastra Inggris di PTN misalnya tahun ini. Ternyata kamu tidak beruntung dan tidak beruntung atau tidak berhasil tahun ini. Nah, kalian masih punya waktu buat encourage atau nge-improve skill kalian bahasa Inggris kalian Betul gitu ya. banget. Sehingga ketika misalnya tahun depan kalian masuk ke PTN yang dicita-citakan oleh kalian, maka kalian bisa dengan mudah beradaptasi dengannya gitu. Betul banget. Ya nggak sih Kak? Iya Benar, banget. benar. Sebenarnya saya tuh kan nggak ngalamin gap year ya, nggak ngalamin gap year, terus dan nggak ngalamin ketika kuliah tuh kayak Sofina kerja dulu gitu kan. Betul. Sofina Sambil kuliah sambil kerja. Waktunya fleksibel kan tuh kuliah. malah saya tuh kadang pengen ngulang lagi ke beberapa tahun ke belakang, pengen Oke. kayak Kak Agung yang sebelum kuliah tuh jadi relawan dulu, punya banyak pengalaman di luar sana ya. Jadi duta juga. Jadi duta Jawa Barat ya Anda. Duta Duta bahasa. Saya belum. Itu kayak Kak Sofina kan sekarang belum lulus tapi sudah masuk ke dunia pekerjaan yang lebih kompleks gitu. Jadi ketika lulus tuh nanti nggak bingung lagi mau kerja di mana atau mau ngapain kan. Kan banyak orang yang kalaupun sudah lulus, jadi teman-teman jangan anggap tadi ya, jangan gagal itu bukan dunia itu udah selesai. Iya, bukan Masih kiamat banyak ya. banget ya Belum. tantangan-tantangan di Hidup pasti berlanjut ya Kak ya. Iya, masih berlanjut. Nanti setelah kuliah nanti akan dihadapkan dengan Punya pekerjaan. kerjaan apa lagi? Pekerjaan lagi. Jodoh bisa. Setuju. Dan mungkin aku sama kamu udah merasakan ya bagaimana setelah kalian lulus, ternyata hidup ini bukan hanya sebatas kuliah. Betul. Ada hal-hal yang lain yang memang kita tidak tahu dan ternyata we are nothing gitu. Iya. Oke. Butuh skill yang nggak pernah dibahas di kuliahan. Dan skillnya bukan kaleng-kaleng dong. Bukan. Bukan. Dan juga skillnya nggak ada di kampus. Betul, Ya. betul banget. Jadi waktu gap year setahun ini bukan maksudnya kalian ketinggalan setahun, no. Bahkan kalian bisa lebih daripada orang-orang yang udah masuk kuliah karena Iya. kalian banyak isi waktu dengan kehidupan kalian. Ya. Betul. Jadi ini mengingatkan ke teman saya waktu di jurusan psikologi. Ada tuh dia gap year setahun. Dia gap year setahun. Begitu masuk di kelas tuh emang kelihatannya paling pintar. Oh, Ini gitu pintar ya. banget. Ternyata pas ditanya angkatan berapa, harusnya sih masuknya kemarin, cuma masuk sekarang. Wah pantesan. Terus ditanya kemarin selama
gap year ngapain aja. Dia jadi relawan pengajar, terus dia jadi tim pengajarnya PLS itu pendidikan luar Luar sekolah. sekolah. Oh, Ya. ya, kayak disabilitas gitu bukan? Iya, enggak, beda lagi. Luar Beda lagi sekolah. itu Kayak paket C. PKBM. Oh, iya iya iya. PKBM gitu loh. Iya, itu kan luar biasa apa ya? Luar biasa ya pengalamannya gitu. Dan pasti dari segi pengetahuan lapangan tuh dia lebih tahu daripada kita yang baru masuk. Betul. Mungkin bisa jadi kalau misalnya kita yang lulus tahun ini di UTBK, kita itu bakal belajar teori selama 4 tahun ke depan atau selama setahun ini ke depan. Tapi bagi mereka yang gagal, mereka bisa belajar pengalaman langsung, terjun langsung ke Betul lapangan. banget. Contohnya misalnya kamu pengen jadi anak bisnis ya. Bisa setahun dari sini, setahun ke depan kamu belajar teori bisnis, tapi teman kamu langsung misalnya jualan cireng, atau misalnya jualan apa? Iya apa berbentuk jualan itu bebas terserah mereka. Online Itu misalnya. jualan online saya lagi rame-rame ya sekarang ya. Iya. Jadi jangan pernah khawatir deh, jangan Iya takut ya. banget. Terus ada lagi keuntungannya kalau misalnya kamu gap year. Misalnya nih kayak kasusnya Kak ya, ceritanya temannya Kak Kalau misalnya dia udah masuk lebih dulu dia masuk telat setahun. Dan ketika ketemu angkatannya yang bawah. Betul. Dan biasanya angkatan bawah itu jadi apa ya, merasa Panggilnya kakak. iya panggilnya kak, jadi lebih menuakan dan bisa Iya. jadi ketua angkatan. Betul. Jadi kayak Lebih dipercaya, pede sih. betul, dan dia akan jadi lebih pede daripada banding Iya. teman-temannya. Jadi kamu punya kepedean lebih Iya. sebenarnya. Lebih dituakan bukan berarti tua ya. Bukan, no. Berarti kamu dipercaya di Iya. angkatan kamu buat jadi pemimpin. Itu juga sebenarnya buat apa ya, opportunity kamu buat kedepannya juga, ngembangin skill Betul. juga. Oke. Oke, ketika gap year bukan berarti kamu harus malu karenanya, karena kamu atau insecure ya. Iya. Kembali lagi Udah ke bahasa insecure. sekarang ya insecure ya. Iya, Insecure tuh insecure. kayaknya bukan banyak. Insecure tuh tidak hanya satu hal ya. Betul. Banyak hal ya. Banyak hal. Semua di dunia ini jadi insecure. Insecure Iya, ya. iya. Misalnya misalnya kayak Dan- gimana Kak? Ya, langsung. Misalnya kayak insecure nih, aku kurang tampan nih, ada insecure. Iya. Aku kurang cantik insecure. Insecure. Gak punya uang banyak di dompet insecure. Insecure. Nggak punya Gagal- handphone merek ini insecure. Gagal UTBK insecure juga. Gak punya pacar. Gak usah. Itu nggak usah. Skip, Itu skip, nggak skip. itu Gap udah year biasa. kan gini. Gap year gak punya pacar itu bukan aib teman-teman. Share people itu bukan aib sekali lagi. Oke. Bukan aib. Gap year itu bukan aib. Justru malah itu bisa bahan untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi bisa lebih mengenali potensi diri nggak sih? Betul. Betul Karena banget. selama ini mungkin selama 3 tahun sekolah tuh belum menemukan jati diri kita tuh sebagai apa gitu. Bahkan mungkin dari share people semua mengalami ketika ditanya sama guru, ayo mau daftar kemana? Duh kemana ya bu? Atau ke tutor bimbelnya, duh kemana ya kak? Banyak banget tuh share people yang bertanya di di YouTube ya, kalau Iya. live class atau di Instagram, Instagram, di Twitter. banyak banget. Saya cocoknya ke jurusan apa sih? Saya sih gini. Padahal dia tuh sebetulnya secara gambaran tuh dia udah tahu ke minatnya kemana. Tapi mereka kalian bahkan masih bingung jurusannya apa. Nah, buat yang gap year mungkin punya kesempatan lebih untuk mengenali diri dan mempersiapkan lebih jauh ke depan untuk menentukan jurusan yang lebih tepat sesuai dengan passionnya. Iya, betul Jadi banget. gap year itu bukan aib teman-teman. Iya. Iya. Bener banget sih, dan bisa jadi ketika kalian gap year, misalnya tahun ini kalian milihnya FKUI misalnya. Bisa jadi ternyata setelah kalian gap year setahun ke depan, kalian ternyata paham dan tahu dengan diri Sadar, kalian. ya. Sadar ternyata kalian cocoknya misalnya di jurusan sosiologi misalnya. Ternyata ya udah atau psikologi, udah kalian ambil yang sesuai dengan diri kalian biar mempermudah kalian juga gitu. Iya, jadi aku juga pernah ngalamin momen-momen itu sih kau. Jadi waktu aku dulu masih Aku sekolah. kok gak dipanggil sih? Hai kak. Jadi iya itu berdasarkan based on ceritanya Kak Yuyu. Oke, betul. Jadi dulu aku juga pernah sekolah nih beberapa tahun yang lalu. Ketika ditanya sama guru BK, Sof, kamu masuk jurusan apa? Dan di situ aku kayak bingung sebenarnya. Aku tahu aku mau masuk sosiologi, tapi aku kayak meragu gitu loh, belum yakin sama diri aku. Dan untuk waktu dari meyakinkan diri aku tuh sebentar banget, karena dulu waktu aku zaman aku masih ada ribet banget ya dulu tuh, masih ada jam praktek, udah USBN, Iya, terus ujian sekolah, terus ada UN, terus SBMPTN, terus kayak banyak banget, padat banget. Jadi di situ aku juga nggak punya waktu buat mikirin diri aku gitu loh. Aku lebih mikirin gimana Jadinya aku bisa kayak rusuh ya? rusuh banget ya, aduh rusuh pisan, tapi orang Sunda. Jadi aku nggak punya
waktu buat mikirin diri aku. Nah, kayak aku sebenarnya juga jealous sama teman aku yang gap year sebenarnya Kak. Iya, ketika dia gap year, dia jadi lebih menemukan diri dia. Dan sekarang malah dia jadi pengusaha ternak ayam sukses banget dan duitnya banyak banget Kak. Kayak aku kuliah sekarang udah 3 tahun kuliah belum punya apa-apa, sementara dia udah bisa beli rumah, beli yang lain. Jadi sebenarnya kayak wah keren ya pilihan hidup dia hebat, dia struggling kayak gitu. Betul, jadi jangan pernah ada lagi kayak kata sedih, insecure, kayak pesimis. Karena bener gak sih Kak, yang namanya pesimis itu bisa membunuh kita secara perlahan gitu, membunuh psikologis kita. Yang tadinya kita percaya diri, yang tadinya kita merasa punya motivasi yang tinggi, ternyata ketika gagal UTBK, pesimis, tidak optimis lagi. Itu benar-benar akan meruntuhkan segalanya gitu ya. Sebenarnya kalau tadi lihat di ceritanya temannya Sofina itu tuh kayak seperti yang saya bilang di awal tadi. Mau gap year, mau UM, mau ke PTS, itu pilihan teman-teman, pilihan Serai People tergantung mau digimanain tuh pilihan itu. Berarti temannya Sofina itu sudah menggunakan pilihannya dengan sebaik-baiknya gitu. Dia gap year ya? Dia Iya gap teman year aku, ya? iya. Gap year. Iya. Tapi dikasih waktu segitu tuh dia bikin usaha yang begitu besar gitu ya, sampai besarnya gitu ya. Iya kayak gitu. Salah satu mungkin manfaat dari gap year itu. Mungkin Sofina juga yang nggak gap year akan menemu suksesnya gitu. Iya. Nemu suksesnya sekarang kan gitu. Insya Allah, Amin. jalan masih bertahap ya Kak. Jalan masih berliku, masih Betul. berlobang, masih segala macem ya, bisa banyak drama. Tapi banyak, kasih aku banyak ini ya, banyak spoiler, ayo spoiler. Oh, betul sekali. Kita tinggal di belakang ngomong spoiler. Siap. Oke. Nah, terus aku bakal ngasih ke kalian semua tentang perspektif lain tentang gap year itu sendiri. Dan kenapa sih gap year itu direkomendasikan? Kira-kira negara mana atau kampus mana sih di dunia ini yang tidak hanya Indonesia ya kan? Ya. Yang merekomendasikan kalian buat Benar. gap year. Oke, teman-teman. Serai People dimanapun kalian berada. Ternyata beberapa universitas top dunia seperti Harvard, Princeton, Tufts, dan New York University merekomendasikan atau memberikan pilihan bagi mahasiswa barunya untuk menunda kuliah selama setahun. Wow, luar biasa nggak sih? Iya kayak Itu nggak dulu kayak gitu ya. beda Kalau- banget ya. Mm-mm, Kalau di kalau- Indonesia kayak malu, tapi di luar negeri malah direkomendasikan. Kita bahkan udah kuliah pengen cepet-cepet lulus. Iya. Padahal udah lulus belum tentu juga kerja. Betul. Jadi Ya ampun. di kita tuh memang mungkin juga masih pengetahuan tentang gap year itu masih Masih minim ya Minim Kak? banget, terus tak kurang Agung banget. gap year kan? Betul, gap year. Oh, 2014. Oh 2014. Masuk kuliah 2012. Oke. Oke. Nanti kita cerita tentang aku ya. Oh iya, aku Oke. mau kepoin Agung. Boleh, saling kepo. Tapi kenapa sih Harvard bisa sampai kayak gitu? Maksudnya merekomendasikan calon mahasiswanya itu untuk gap year dulu. Oke. Menurut beberapa sumber yang aku baca, bahwa Harvard University itu telah merekomendasikan opsi ini selama lebih dari 4 dekade. Jadi ini bukan hal yang baru ya Kak ya? Tuh, kalau di negara luar tuh kayak orang gap year sudah berarti emang waktunya di gap year. Kalau di kita orang gap year kayak kamu nggak lulus ya, kamu nggak ini ya. Hey, dunia tidak hanya sebatas di sini saja. Betul. Ada dunia lain. Udah ayo oke. Oke, dan soalnya Serai People, siswa yang telah mengambil gap year mengaku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ketika mereka sudah ingin melanjutkan kuliah tersebut. Dan Serai People Harvard juga menyarankan semua siswa untuk mempertimbangkan untuk mengambil gap year atau tidak. Tapi dalam hal tersebut berarti Harvard itu memperbolehkan dong untuk gap year karena manfaatnya sudah banyak ya yang tadi kita bicarakan dari awal sampai sekarang itu. Mungkin Harvard itu nggak mau melihat mahasiswa yang merasa menyesal ketika udah masuk. Nah, Karena kalau di kita kadang udah masuk awalnya senang misal. Oh bahagia nih, udah Bahagia. gagal, udah lolos nih. Merasa kayak, aku pinter nih, aku Begitu lolos masuk jurusan realita ini. dunia perkampusan, waduh ternyata kayak Culture gini. shock. Ya. Iya, culture shock, terus babak belur, Culture
terus pusing sama mata kuliah. Iya. Tugasnya nggak kayak di sekolah, Betul. ternyata lebih gila. Gila Kalau lagi. di sekolah kan makalah seminggu sekali, di sini Iya. tiap hari. Tiap hari. Apalagi kalau misalnya yang mohon maaf ya, kalau misalnya yang limited financial gitu atau misalnya Oke. kurang dari segi ekonomi, itu bakal bakal mendorong mereka buat bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas dengan baik dan lain sebagainya, dan juga mungkin culture shock dengan lingkungan kuliah tersebut. Mungkin ada yang tadinya sekolahnya misalnya bagus banget nih sekolahnya, tiba-tiba kuliahnya jadi longgar gitu. Atau bisa jadi yang sekolahnya tadinya longgar, kuliahnya jadi padat gitu. Jadi benar culture shock itu yang harus dikuatkan sih oleh kita gitu. Jadi aku kayak bisa menyimpulkan gitu loh Kak, si universitas luar negeri itu ternyata mereka lebih mementingkan si mahasiswanya, si siswanya itu sendiri ya. Kenapa? Psikologi siswa Iya, ya. benar. Maksudnya kerasa banget sih waktu aku kuliah nih kayak, aduh flashback Waktu lagi. aku kuliah atau sekarang lagi kuliah? Waktu aku masih baru masuk kuliah. Ah. Jadi waktu baru masuk kuliah tuh bener sih kerasa banget sih culture shocknya. Terus gimana dulu di sekolah aku santai-santai aja gitu kuliah ya, dengerin guru, ngerjain tugas, selesai. Tapi kalau masuk kampus tiba-tiba ketemu dosen, terus tau-tau ada dosen yang galak, kayak itu kayak bener-bener Nggak biasa ya? nggak biasa. Terus mental aku bener-bener diuji di situ. Jadi aku kayak punya pikiran bahwa anak-anak yang gap year bisa jadi mereka lebih memantapkan mentalnya, psikisnya juga, supaya ketika nanti mereka menemukan obstacle selanjutnya mereka udah ready kayak gitu ya nggak sih, Kak? Tapi sebenarnya memang Harvard itu tujuan utamanya apa sih? Kenapa bisa merekomendasikan gap year? Karena Harvard itu satu ya tadi ya benar-benar peduli kepada psikis siswanya sendiri gitu ya. Karena nggak cuma di Amerika kali ya. Karena Ada kayak matrikulasi bahasa mungkin. betul, karena mungkin tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk menyerap ilmu. Barangkali ada yang memang siswa yang dulunya tuh pinter banget nih Kak, pinter banget dia tuh dulunya pas dari kampus, ternyata jam kampusnya itu masuk pagi jam 7 sampai jam 9, masuk lagi nanti sore jam 3 sampai jam 5. Itu kan ada waktu tertentu. Mungkin kalau misalnya Harvard itu udah jauh banget berpikir bahwa kalau siswanya sudah tahu dengan gap year, nah siswanya tuh bisa jadi berpikir secara nilai ekonomis gitu. Bagaimana caranya jadi freelancer, mengisi waktu dengan sangat bermanfaat gitu ya. Betul banget. Oke, lantas apa aja sih Seri People yang bisa kamu dapat dari momentum gap year itu sendiri? Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kalian benar-benar dapat dari adanya gap year? Iya. Ini adalah sisi dari optimis kita. Oke, jadi pertama gap year itu bikin kalian jadi lebih matang dan dewasa ya. Tadi kan kita udah banyak bicarain tentang Betul. manfaat gap year. Jadi gap year itu ngajarin kamu gimana sih nentuin goals, nentuin tujuan, dan gimana kamu bisa berusaha untuk mencapai goals itu. Jadi mulai dari mengambil keputusan, itu kan sebenarnya yang paling susah itu adalah belajar mengambil keputusan ya. Betul, itu, Dan itu ada proses yang panjang banget ya Kak. Betul. Dan gimana kasih spoiler buat kakak-kakak yang udah lulus mengambil keputusan itu kayak gimana sih? Dari kaum dulu. Kalau saya sih karena memang apa tuh namanya? Dulu SNMPTN. iya. Anak pintar pakai rapot ya. Jadi memang yakinnya tuh karena memang nilai rapotnya jelas gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh stabil gitu. Jadi dan memang jurusan sosiologi itu memang jadi passion saya sendiri sih dari dulu gitu, gara-gara emang topiknya kayaknya seru gitu, selalu up to date dan semuanya tuh bisa dijadiin bahan ilmu pengetahuan gitu yang ada di sekitar gitu. Nah, berarti kaum tuh udah bisa membuat keputusan ya dan Ya, baik. tapi di sisi lain di belakang itu sih ya saya fokus UN. UN. Iya, terus- dulu masih ada UN ya, kalau Iya, sekarang UN udah ada UN. UN. Udah nggak ada UN sekarang? Udah ada. Enak banget. Iya, enak banget Salah nggak satu enak sih? banget. Makanya dulu pusing mikirin Saya UN tuh ya. Pusing banget. bahkan aku tuh bikin grup belajar gitu loh. Dan bikin grup belajar itu ada berempat dan aku bikin grup berempat tuh pengen yang A B C D ini semuanya kuliah, semuanya lolos dan ternyata semuanya lolos. Alhamdulillah. Itu keren yang satu di banget. Unpad, akuntansi Unpad, yang ada yang ke ITB juga, Oh. FSR di ITB, sekarang udah pada kerja. Ada yang ke Telkom juga. Jadi ya
itu pasti ada sisi kerja keras dan perencanaan yang matang sih. Oke, kan terus ngomongin keputusan juga ya, pengambil keputusan. Nah, kalau Agung gimana sih dulu? Lo pengen tahu? Aku gap year ya? Iya. Oke, jadi dulu aku tuh sebenarnya ini boleh cerita kejujuran apa gimana? Ini jujur-jujuran aja deh. Jujur aja ya, biar Iya. Sere People dimanapun berada yang nonton tayangan kita, Serepot kita tetap terus semangat. Jadi dulu aku tahun 2014 itu gak ikut SNPTN karena ada sesuatu gitu ya, jadi gak bisa ikut. Yang kedua, akhirnya aku ikut SBMPTN. Ternyata di SBMPTN itu lolos kak. Oh, Lolos, ngapain game ya? Bentar dulu deh ada di Nah, ini sebagai netizen ngapain game ya? Ini patijen, ini Betul, patijen. Nggak bisa aku jawab kan aku lolos SBMPTN. Oh, iya. Ada lagi nanya, kenapa nggak kuliah? Oke, jadi dulu 2014 aku ikut SBMPTN, alhamdulillah terima pilihan, aku lupa kedua atau ketiga ya, ketiga kalau nggak salah di Unmul di Universitas Pulau Warman jurusan hubungan internasional. Nah, ternyata bener tadi yang tadi kita ucapkan, setiap orang tuh punya masanya sendiri. Belum tentu yang tahun ini yang tahun tersebut berhasil ternyata memang berhasil gitu. Buktinya aku yang udah lolos SBMPTN, udah lolos beasiswa dulu jawabannya bidik misi ya, sekarang KIP kan. Oh, iya. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa aku tinggalkan, sesuatu hal internal, akhirnya nggak jadi kuliah. Bener-bener sedih banget sih kak. Saat itu aku masih ingat banget. Minggu kedua itu selalu SBMPTN itu adalah minggu di mana teman-teman aku yang aku lihat dari hubungan internasional Universitas Pulau Warman itu sedang melaksanakan ospek. Aku ngapain? Aku bingung. Kenapa aku nggak kuliah? Karena ada masalah internal itu ya. Masalah internal. Sebenarnya internalnya adalah ketidaksetujuan orang tua untuk berangkat ke Kalimantan karena jauh gitu ya. Jauh dari dari kota kelahiran ke Purwakarta. Nah, udah itu benar-benar sedih banget. Aku lihat selembar ijazah aku, ijazah madrasah aliyah aku, terus aku ngomong apa yang harus aku lakukan dengan ijazah ini. Aku tetap punya impian untuk kuliah. Akhirnya aku nyari kerja, guys. Kita drama dulu, guys. Aku nyari kerja ke kawasan industri di Karawang. Kalau kalian tahu ada KIC, ada Surya Cipta dan lain-lain. Aku tiap pagi dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore nyari kerjaan di sana. Akhirnya aku dapat kerjaan di salah satu perusahaan di aku nyarinya di Karawang, tapi rezeki aku tetap ada di kota aku yang kota lahir aku di Purwakarta. Aku kerja di sana. Udah kerja di sana, aku pindah lagi. Oke. Kerja di perusahaan ini aku sebagai sebagai tim aku lupa namanya, pokoknya di sana tuh perusahaan baju-baju gitu, tekstil gitu ya. Di sana aku ngerasa nggak betah nih gitu ya, bukan nggak betah ya, tapi ngerasa cari lagi nih mumpung masih muda gitu ya. Aku kedua cari lagi, aku kerja lagi di Jakarta selama kurang lebih sebulan. Yang ketiga, aku kerja lagi nih jangan sebut merek ya, di sebuah perusahaan retail ya. Aku di sana benar-benar nemuin diri aku. Ternyata aku tidak bisa bekerja, belum bisa bekerja di perusahaan yang notabene kita harus diam dan tangannya gerak. Maka ternyata ketika di perusahaan retail itu, aku tiap hari kerjaanku itu adalah nawarin barang, MC AGO toko yang baru buka. Setelah di sana ternyata lama kelamaan aku jadi tahu ternyata bakat aku tuh ada di speaking gitu, ada di bicara publik atau di public speaking. Setelah itu aku ngerti ternyata aku enjoy the moment di saat itu, benar-benar enjoy the moment di saat itu sampai Sere People aku lupa. Nah ini nih yang paling bahaya ketika misalnya kita udah gap year, udah menemukan kepuasan dengan diri kita, keasikan, dapat gaji yang lumayan gede, kita bisa makan sendiri, bisa ganti pakaian sendiri, bisa ngasih orang tua. Karena kuliah belum tentu bisa ngasih duit orang tua. Bener gak sih? Betul. Akhirnya aku itu sampai benar-benar ada di titik dimana kerjaan aku udah enak banget, udah mau naik jabatan juga gitu ya. Karena naik jabatan di kerjaan itu adalah tergantung satu skill kamu, skill kita. Jadi pendidikan. Bisa kayak dari skill kita dan dari bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang gitu.
Jadi sikap nggak menghargai orang, Betul. sikap cucu kita gitu ya. Oke. Nah, akhirnya aku tidak pernah lupa dengan mimpiku. Nah, bagi kalian yang gap year jangan pernah melupakan mimpi. Kalian boleh punya mimpi besar, tapi menurut aku kalian semua jangan menunjukkan rencana-rencana atau impian-impian besar kalian ke orang lain. Tapi kalian simpan di dalam diri kalian, jadikan keteguhan hati kalian. Nah, tapi kalian harus tetap menjalani hidup ini dengan enjoy, karena tidak semua yang kita rencanakan itu bakal berhasil. Karena selalu ada tangan Tuhan yang membantu kita dalam segala hal. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk lepas dari kerjaan aku dan aku kuliah. Dan ternyata Tuhan itu memberikan aku kesempatan, Allah itu memberikan aku kesempatan untuk kuliah di salah satu PTS yang sekarang aku udah lulus darinya. Gitu. Maksudnya tahun kemarin tapi belum sudah sampai sekarang karena corona. Oke. Tapi tadi kan ngomong orang tua nih. Betul. Kan memang selalu dilematis ya, pilihan-pilihan itu selalu akan ada campur tangan dari orang tua. Betul. Dan kadang Beberapa people ya, berbenturan juga. berbenturan, ada beberapa orang juga atau beberapa people yang merasa berbenturan dengan keinginan orang tua tentang jurusannya. Nah, menurut aku sih lebih prepare untuk segala sesuatu itu dikomunikasikan dengan orang tua. Mungkin nggak ada waktu tadi kayak Sofina nggak ada waktu Betul. buat berunding sama orang tua, sekolah lagi sibuk-sibuknya menuju UN atau UAS ya, ujian sekolah, apalagi nyiapin UTBK itu udah cukup banget waktunya itu. Nah, sekarang yang gap year nih mungkin ada waktu yang lebih banyak, lebih luas untuk berkomunikasi dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua. Jadi orang tua pengennya kayak gimana, kita pengennya kayak gimana, supaya orang tua tuh paham kita tuh punya alasan yang kuat untuk di jurusan itu gitu. Jadi jangan jadi insecure dulu ketika orang tua nggak mau, kita tuh jadi secure, jadi nggak jadi kita- pede, jadi iya. nggak mau. Padahal Jangan- itu tuh bisa dikomunikasikan sebetulnya. Betul, dan jangan pernah menyalahkan misalnya nih, pasti tidak sedikit ya yang misalnya kalian udah keterima UTBK, orang tua kalian nggak setuju, akhirnya kalian nggak kuliah. Jangan pernah pesimis itu semua, karena pada akhirnya ketika keputusan aku untuk gap year tahun itu dan ketika tahun 2015 aku lulus di jurusan sastra Inggris Unpas, dan kalian tahu nggak berapa kuota yang dipilih? Berapa coba? Kira-kira kalau SBMPTN itu SBMPTN ya. Iya. Satu jurusan itu 24, 25, 70. Ini berapa coba? Satu kuota dari Wow. Unpas untuk sastra Inggris karena lewat bidik misi. Which is harus pintar. Udah kayak pesimis banget. Akhirnya keterima, Alhamdulillah ya. Dan satu orang itu Satu orang itu adalah Wah, yang tadinya Sarudin. Jawa Barat. duta itu. Yang tadinya biasa kita di toko, selamat pagi, selamat datang, sekarang jadi orang bilang ke kita selamat pagi, selamat datang, selamat menjadi mahasiswa baru. Yeay. Dan alhamdulillah nih setelah kuliah juga teman-teman, bagi kalian ya khususnya yang kuliah di PTS jangan pernah khawatir dengan nama PTS itu. Selama kalian punya skill, kalian bisa mengikuti beberapa lomba-lomba seperti Mapres. Aku sempat juga jadi juara 2 Mapres dan Keren banget. dan juga Saya juga pernah jadi baper. bisa jadi Kak, jadi bisa jadi kayak gini ya, bisa jadi ya, ini tidak bukan sesuatu yang memang kebenaran, bukan, tapi bisa jadi di PTN nih misalnya, karena benar-benar banyak banget yang pintar gitu ya, saingannya jadi benar-benar sengit, akhirnya kalian yang sebenarnya pintar itu kurang ke up oleh media. Iya, betul. Kalau bisa di PTS bisa jadi ya, kalian benar-benar paling rajin gitu ya, masih paling rajin, bisa jadi kalian terhandpick oleh mereka. Jadi itu jadi suatu kesempatan gitu ya. Nah, kalau saya tadi bicara duta-duta, iya sama di kampus aku ikut duta bahasa Jawa Barat, ikut duta koperasi Jawa Barat, juga ikut duta kampus Unpas. Jadi pokoknya, jadi aku juga nggak pernah berpikir ke sana sih. Tapi ternyata setelah gap year, jadi kita banyak membuka wawasan, punya basic. Jadi sekarang pas aku masuk kuliah, aku sudah kenal dengan para manajer, dengan orang-orang penting di perusahaan. Oh, iya. Bahkan dulu aku nggak ngerti kayak rekrutmen, HR, aku nggak ngerti. Iya. Sekarang aku mulai aku sudah mengerti. Jadi udah kenal duluan ya. Iya, jadi kita tuh bisa sama-sama nyimpulin ya Kak, ternyata iya gap year itu ternyata bikin kakak bisa merefleksikan diri. Betul. Dari lihat ya tadi kita dengar bahwa pengalaman kakak tuh yang sangat-sangat Banget. berjalan banget ya. Jadi kamu punya banyak waktu sebenarnya teman-teman
Sere People buat kalian untuk merefleksikan diri supaya kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kamu. Nah, masa sekolah yang kita habiskan terlalu banyak banget di sekolah, 8 to 5 boleh ya, 7 to 5 malah, dan 7 sampai jam 5 belum ujiannya, dan kalian nggak punya waktu untuk memikirkan diri kalian. Dan inilah waktunya buat kalian merefleksikan diri kalian dan memikirkan hidup kalian ke depannya, kayak gitu ya. Oke, yang ketiga juga gap year tuh sebenarnya lebih bisa mengeksplorasi Sere People buat hal-hal yang belum dicoba gitu. Hal yang baru ya kayak. Hal yang baru gitu ya. Apalagi di masa industri kreatif sekarang, itu tuh bener-bener kompleks banget. Kalau Sere People punya skill, bahkan banyak sih kayak di Cerebrum nih, kayak di Cerebrum, skill itu nomor 1. Banyak nggak sih beberapa teman-teman kita dari SMK ya, SMA. Tapi mereka udah jago ngudi, udah jago jadi admin, marketingnya udah bagus gitu. Dikiranya udah selesai kuliah, ternyata belum. Jadi jangan minder, jangan jadi aib ya, jangan merasa insecure, nggak usah. Yang penting mah asah skill, rencanakan tujuan, terus jadinya kayak lebih siap lagi gitu buat masuk ke dunia industri atau masuk ke dunia kampus nanti gitu. Iya, jadi tambah pengalaman juga kan. Bener banget ya, jadi waktu yang kosong ini bisa kalian explore lebih diri kalian. Nah kan sekarang kita udah di revolusi 4.0, abad 21, di mana-mana kayak semuanya tuh serba digital. Terus jangan lupa juga persaingan tuh makin ketat juga ya. Jangan kalah sama si Diwan. Betul. Diwan yang YouTuber itu kan. Iya, apalagi itu masih anak kecil nggak sih? Betul. Iya. Apalagi sekarang masih ada di area di apa namanya? Di pandemi ini gitu ya, yang mengharuskan instansi pendidikan itu mengharuskan siswanya itu belajar online atau belajar menggunakan daring gitu ya. Nah itu bisa jadi teman-teman yang suka main Facebook, main Instagram, atau misalnya main social media, kalian bisa menggunakan waktu kalian daripada gabut gak jelas, bisa belajar jualan, belajar personal branding. Sekarang tinggal klik, kalian udah bisa mengakses berbagai bikin pengetahuan blog, weblog cerita-cerita, atau teman-teman yang suka Sere People yang suka baca Wattpad. Iya, Wattpad misalnya kalian suka nulis cerita atau gitu. Noveltun juga bisa. Itu Atau Quora bisa yang curhat-curhat. Bukan nulis kan bisa diarahkan. Betul. Ya itu makna dari mengenali Diri potensi sendiri. diri sendiri Betul. tuh ke situ gitu. Aktivasinya nanti aktivitasnya aktivasi ya kan. Jadi bener banget ya, explore ini tuh bisa bikin kalian banyak karya. Jadi konten creator kan zaman sekarang tuh Konten kreator kreator. banget ya, apa-apa jadi konten, dan itu juga Selalu jadi positif ya. jangan bikin yang aneh-aneh ya. Iya. Jadi bisa banget kesempatan buat kalian. bingung ya. Bingung, Jadi berkarya. berkarya dong, kayak gitu. Jadi Kak, gimana sih kayak ngomongin gap year ini? Kakak kalau jadi siswa, kakak semangat nggak sih kalau ngebayangin kayak aku bisa ngambil gap year? Oke. Jadi buat kalian Sere People, kalau misalnya memang kalian diharuskan gap year atau memang sudah saatnya tahun ini kalian gap year, kan sudah beberapa dari tanggal 14 kemarin udah hampir semingguan lah ya. Iya. Lebih ya. Lebih ya. Nah, berarti kalian yang sekarang masih galau-galau karena gagal UTBK, please stop. Oke, stop. Jangan galau, jangan pesimis, dan juga jangan kalian semua merasa bahwa ya kita gagal, kita merasa apa ya? Merasa Kecil atau gimana Ini ya? nih selesai enggak ya? Jadi tidak ada manusia yang final kalau saya. Nggak ada. Tidak ada manusia yang final. Jadi orang itu bisa jadi gagal sekarang, berhasilnya di kemudian hari. Bisa jadi berhasil sekarang, gagalnya di kemudian hari. Gagal dan berhasil itu sesuatu hal yang biasa, dan itu akan silih berganti tergantung kitanya juga sih mengolahnya mau kayak gimana. Ketika gagal kita harus berlatih kembali. Ketika berhasil kita harus waspada supaya tidak mengalami kegagalan itu. Betul, dan juga Sere People, kalau misalnya kita bisa
menganalogikan diri kita, mungkin kita bisa menjadi bulan atau matahari. Gimana coba kak? Gimana ya hubungannya bulan Dan matahari. Misalnya nih kakak misalnya kak Uum sekarang lolos jadi UTBK, berarti dia adalah bulan dong. Sekarang malam ya, berarti dia bulan ya kalau malam, betul. Nah, berarti Kak Uum sekarang lagi bersinar nih teman-teman. Nah, nanti setelah bulannya tenggelam, maka ada matahari. Nah, semoga kita berharap ya yang matahari itu adalah teman-teman semua. Iya deh. Jadi ada masa bercahayanya sendiri. Betul, gitu ya. dan yakinkan Bersinar. juga sama diri kalian bahwa setiap orang itu punya waktu buat bloomingnya sendiri atau berbunganya masing-masing. Jadi jangan takut dan jangan risau dengan perjalanan orang lain, karena kalian sendirilah yang menulis buku kalian sendiri, buku perjalanan hidup kalian sendiri. Jadi isilah perjalanan itu dengan hal-hal yang membahagiakan. Betul. Terus juga walaupun kalian gagal, tapi bukan berarti kalian jadi selesai nulis buku kalian sendiri, tapi kalian lanjutkan dengan perjuangan-perjuangan yang manis, sehingga ketika kalian nanti kalian bisa mengenang kenangan itu menjadi wah berarti ya lebih bahagia dan Oke. bangga sama diri sendiri. Anyway, Sere People dimanapun kalian berada, kita dari tadi sudah berbicara panjang lebar kali tinggi ya mengenai gap year ini. Sebenarnya kita juga Tidak terasa ya. kita tuh pengen banget ya ngelanjutin pembahasan ini. Tapi sebelumnya aku mau sedikit simpulin ya dari obrolan kita pada kesempatan malam hari ini, bahwa gap year itu tidak memberikan kamu sesuatu yang pasti bakal sukses atau tidak sukses sebenarnya. Maka dari itu kamu perlu bisa merencanakan segalanya di gap year ini, dan kamu harus mengisi gap year ini harus banget dengan hal-hal yang valuable atau hal yang bernilai. Bisa bernilai apa? Bernilai ekonomis, bernilai sosial dan lain sebagainya gitu ya, dengan mengikuti berbagai kegiatan yang bisa mengasah skill kamu gitu. Maka dari itu pembahasan ini akan kita bahas di episode berikutnya. Salam Jakarta. Dan saya Sofina Fahlan. Aku Agung Sarudin. Kita mengucapkan teman-teman semua terima kasih atas perhatian kalian semua, Sere People maksud kami, dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Dadah. Salam sukses dan semangat. Karena Cerebrum belajar saja tidak cukup. Yeay! Selamat malam.